Suatu hari pada 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Hari itu adalah hari di mana Rasulullah Muhammad SAW wafat. Pada hari itu Rasulullah berada di rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditemani para sahabat. Menjelang wafatnya Rasulullah, datanglah seorang laki-laki bertamu ke rumah Aisyah untuk menemui baginda Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah yang membukakan pintu dan berkata, "Saya mohon maaf, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk karena ayah saya sedang demam," kata Fatimah seraya kembali menutup pintu. Fatimah segera kembali untuk menemani Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" Fatimah menjawab, "Saya tidak tahu ayah, tapi sepertinya ini pertama kalinya saya bertemu dengannya." Sembari menatap putrinya tercinta Rasulullah berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat, ia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu Fatimah pun sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Malaikat maut masuk menemui Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada malaikat maut tentang keberadaan malaikat Jibril. Malaikat maut pun memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana, dan semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah masih terlihat cemas, hingga malaikat Jibril pun bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini ya Rasulullah?" Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Mendengar pertanyaan itu malaikat Jibril menjawab, "Janganlah mengkhawatirkan tentang nasib umatmu ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umat Muhammad yang berhak memasukinya." Mendengar jawaban dari malaikat Jibril, Rasulullah tersenyum dan merasa sedikit tenang. Hingga pada akhirnya saat-saat kepergian Rasulullah sudah semakin dekat, malaikat Israel pun hendak menjalankan tugasnya. Dengan perlahan ruh Rasulullah diambil. Sembari merasakan sakit yang tiada tara, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Rasulullah pun berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Dikisahkan dalam kitab Maraki al-Ubudiyahi, bahkan hingga di penghujung hidupnya, Rasulullah masih memikirkan nasib umatnya. Yaitu ketika beliau merasakan dahsyatnya sakit sakaratul maut, Rasulullah masih berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, betapa dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Tubuh beliau semakin dingin, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib pun mendekati beliau dan Rasulullah berbisik, "Jagalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, dan terdengar sebuah ucapan dari mulut Rasulullah yaitu, "Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku." Hingga akhirnya beliau wafat. Sahabat seiman, begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, bahkan ketika Jibril memberikan kabar gembira tentang semua pintu surga telah terbuka untuknya, yang ada di dalam pikirannya yaitu bagaimana kelak nasib umatnya ketika beliau sudah tidak ada. Bahkan ketika dia merasakan betapa sakitnya sakaratul maut, beliau berharap beliaulah yang menanggung rasa sakit sakaratul maut seluruh umatnya. Cintanya Rasulullah kepada kita selaku umatnya melebihi cinta orang tua kepada anaknya ataupun seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita perbanyak shalawat kita kepada Rasulullah.
Karena setiap ucapan shalawat yang kita lantunkan maka itu akan sampai kepada beliau. Semoga dengan shalawat itu, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Silahkan like dan subscribe jika video ini menambah rasa cinta kita pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.